Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, rumput menjadi kering, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 8, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Yesaya 40 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, buku-buku terlaris datang dan pergi namun firman Allah tetap tinggal untuk selama-lamanya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Perpustakaan yang Hilang, disusun oleh Saudara Rohani. Kisah inspiratif, bagian yang paling saya senangi di perpustakaan adalah sejarah dan majalah. Bagaimana dengan Anda? Bayangkanlah jika pada suatu Sabtu pagi Anda datang ke perpustakaan, tetapi hanya menemukan bahwa buku-buku favorit Anda telah menjadi tumpukan abu. Berabad-abad yang lalu, hal itulah yang terjadi ketika ribuan buku di perpustakaan Alexandria dilanda kebakaran. Pada zaman kuno, Alexandria merupakan tempat untuk melakukan penelitian. Lalu pada hari yang membawa bencana di tahun 47 sebelum Masehi, Julius Caesar membakar kapal-kapalnya di pelabuhan Alexandria agar tidak jatuh ke tangan musuh. Api itu segera menyebar ke dok dan gudang senjata angkatan laut, dan akhirnya menghancurkan 400.000 gulungan tulisan yang berharga di dalam perpustakaan. Tragedi semacam itu menunjukkan betapa mudahnya materi-materi tertulis itu rusak. Kenyataan ini membuat kelangsungan Alkitab kita sebagai suatu mukjizat. Firman Allah telah melalui berbagai peristiwa pembakaran, kerusuhan, revolusi, penganiayaan, dan bencana. Namun,
Para ahli teologi berkata bahwa naskah-naskah itu telah terpelihara dengan akurat setelah diperbanyak selama ribuan tahun. Allah mengilhamkan penulisan kitab suci dan telah berjanji untuk memeliharanya sepanjang abad. Pada kesempatan berikutnya, saat Anda membuka Alkitab, luangkanlah waktu untuk merenungkan betapa berharganya Alkitab itu, dan bersyukurlah kepada Allah yang telah menjaganya tetap aman bagi Anda. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Supaya manusia mengerti dengan benar siapa dirinya, Tuhan memberikan gambaran yang tepat. Seluruh manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi lai. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sungguh bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi lai. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 5-8, artinya, manusia itu lemah dan fana. Dengan mudah semua yang dimiliki atau dibanggakannya memudar dan berlalu. Bila kita menyadari atau memahaminya dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan berani membanggakan keadaan kita sekarang, meskipun mungkin saat ini kita adalah orang yang mulia, indah dan megah. Sebaliknya kita pun tidak perlu merasa rendah bila keadaan kita sekarang tidak baik, hina, miskin, bodoh dan lemah. Ingat, semuanya akan segera berlalu seperti rumput atau bunga di padang bila Tuhan menghembus dengan nafasnya. Di samping itu, kita perlu tahu bahwa rumput memiliki sifat yang sangat unik. 1. Rumput mudah diperharui. Di musim kemarau rumput dengan cepat menjadi layu, kering dan mati. Namun meskipun musim kemarau berlangsung sangat panjang, bila ada hujan lebat sekali saja maka keesokan harinya rumput itu sudah memunculkan tunas mudanya. 3. Rumput bisa menjadi berkat yang sangat besar. Kehidupan semua hewan dan manusia langsung atau tidak langsung sangat tergantung pada rumput atau rumput-rumputan. Gambaran sederhananya sebagai berikut. Sapi makan rumput, manusia makan daging sapi atau minum susu sapi. Bila tidak ada rumput, sapi menjadi kurus, tidak menghasilkan susu dan daging. Secara tidak langsung kehidupan kita tergantung pada rumput, bukan? Seperti rumput, kita pun bisa selalu menyederhanakan atau diberkati dan menjadi berkat yang besar bagi orang lain, bila kita melampaui firman-Nya yang kekal itu, sehingga roh-Nya dicurahkan ke atas kita seperti hujan yang lebat. Tuhan menjanjikannya dalam Yesaya 44 ayat 3-4, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan lebat hujan ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah udara, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Yesaya 66 ayat 14. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini.
Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.